Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falak tahamala aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Konon yang ingin mencelakakan Rasulullah itu namanya Abul Qatak. Kalau Anda orang Sunda tahu itu, sering menjadi ejekan bahwa nama itu adalah nama tai ayam, tai kotok. Dengan hartanya itu dia berkeyakinan bahwa Rasulullah bisa dihambat perjalanannya menuju Madinah. Karena dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar, tidak menghendaki jalan yang menuju kepada fitrah Ibrahim, fitrah di mana waktu itu Ka'bah tidak ada satupun berhala, tidak ada kemaksiatan, tidak ada itu yang namanya kejaliman yang sangat nyata pada saat Rasulullah diturunkan di Mekah. Peristiwa pada saat itu adalah satu contoh bagi manusia yang banyak sekali memilih jalan yang tidak mau itu mengikuti jalan yang mendaki dan sukar. Terlihatnya sangat sulit. Sujud untuk kepada Allah itu kayak sulit banget. Puasa apalagi, belum mendapatkan rezekinya itu sangat berat sekali. Sangat. Ya bagaimana ya? Apalagi kalau ditambah kepada situasi yang sangat di mana masyarakatnya tidak ada teladan lagi, di mana korupsi merajalela, di mana nepotisme menjadi bahan yang biasa-biasa saja di mata kaum masyarakat. Jadi mereka yang mempunyai pangkat, mereka yang mempunyai jabatan, mereka yang mempunyai kekuasaan, duit apalagi, bisa masuk ke suatu perusahaan, masuk ke suatu pemerintahan itu dengan jalan yang sangat pintas. Makanya orang-orang pintar di negeri ini larinya ya ke luar negeri, karena di sana otaknya itu dihargain, intelektualitasnya dihargain, kemampuannya, integritasnya, kapabilitasnya dihargain. Karena kalau di sini saingannya model-model semacam itu, perekrutan karyawan yang sangat tidak manusiawi, sangat jalim itu sebenarnya. Karena tidak menempatkan posisi manusia pada posisi yang seharusnya dia bekerja. Akhirnya akan timbul dendam kemana-mana, akan timbul kemaksiatan pikiran, kejahatan, hawa nafsu berupa bahwa kita harus melakukan segala cara demi mendapat penghormatan manusia, demi mendapatkan harta, demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan kekuasaan. Nah pada saat itu pemerintahan yang boleh semacam itu sudah tidak mengurusi lagi itu yang namanya sungai mau kotor kayak apapun, tidak mengurusi lagi itu yang namanya hutan ditebang kayak apapun, tidak mengurusi lagi itu yang namanya kemacetan, banjir, sudah enggak. Karena fokusnya itu kepada harta yang penting di akal logikanya itu anaknya nanti akan hidup damai tenang ketika dia tiada, hartanya bisa turun temurun begitu. Negeri-negeri yang semacam itu paling banyak menghinggapi negeri-negeri muslim, karena akalnya memang benar-benar benar-benar dikebiri. Di Eropa itu, di Amerika, di negeri-negeri maju, nggak perlu jauh-jauh lah, di Asia juga ada, Jepang, Korea, itu logika berpikir mereka itu sangat manusiawi, sangat dewasa, padahal tidak mengenal Allah, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal itu siapa Muhammad, apalagi Khadijah, tidak mengenal Husain, tapi kejujurannya tinggi, integritasnya tinggi, kehormatan, harga dirinya tinggi, sehingga wanita-wanitanya ke negeri manapun ketika lihat KTP-nya itu Jepang, KTP-nya Korea, dihargain. Meskipun
kafir makan babi makan anjing dihargain, karena tahu di sana hidupnya makmur sejahtera. Makanya sayang sekali kita punya Al-Quran, kita punya Rasulullah, kita punya para sahabatnya, keluarganya, kita tidak amalkan itu teladan-teladannya. Yang ustadz-ustadznya menumpuk-numpuk harta, ulama-ulama yang bermain-main politik yang sangat luar biasa, bahkan menghalalkan segala cara. Yang penting walaupun keulamaan itu lebih tenar ini adalah di bidang mistik, di bidang perdukunan, gak apa-apa. Luar biasa memang iblis laknatullah. Mereka iblis itu menyisakannya dengan dua muka agama dan muka non agama. Jadi sekali lagi, ketika Allah telah memberikan ilham kejahatan dan kebaikan kepada manusia, dan manusia lebih memilih kepada ilham kejahatannya dan menempuh jalan yang tidak mau menempuh jalan yang mendaki dan sukar seperti jalan para nabi, jalan para rasul, ya sudah. Makanya kalau orang maaf saja, kalau orang yang masuk kepada pahala yang terburuk yaitu neraka, karena dia tidak bisa protes lagi, tidak bisa apalagi menyampaikan unek-uneknya lagi, karena memang tahu tempatnya. Dia telah menjual dunia, telah menjual akhiratnya demi dunia, dia telah menjual akhiratnya demi maksiat, dia telah menjual dunianya demi kesenangan sesaat. Abdul Qotok ini adalah model-model orang semacam itu. Ketika kemaksiatannya terganggu, ketika kejalimannya terganggu, ketika kelalimannya terganggu, dia tidak suka. Dia sangat luar biasa senang ketika Rasulullah tidak memiliki pelindung. Maka diadakan sayembara 100 onta untuk kepala Abu Bakar dan Muhammad. Ketika keluarga terdekatnya sudah meninggal semua, Abu Bakar berani mengorbankan hartanya. Maaf nih yang Syiah nih, kalau kalian merasa, apalagi Syiah yang model fanatiknya luar biasa, kalau mendengar keberkahan Abu Bakar, Umar, Utsman, itu mereka sangat berang. Karena terkotak-kotak sudah. Majap-majap ini permainan iblis laknatullah memang luar biasa ini, dari sejak Rasulullah wafat sampai detik ini, bahkan sampai meninggal. Substansi kebaikan Rasulullah jadi hilang, jadi tiada, jadi samar-samar. Malah sejarah-sejarah friksi-friksi politik, atau kalau mungkin yang paling kejam adalah friksi-friksi seksualnya yang diutamakan. Aisyah menikah 12 tahun, Muhammad tukang ngesek, Muhammad sangat gemar berperang, maniak perang, begitu model-model orientalis di sana. Ya jangan disalahkan. Pengalamannya memang seperti itu mereka dapatkan. Ayah ibunya memang sudah membenci Islam dari sejak lahir. Kakeknya, buyutnya sudah sangat membenci Islam dari sejak lahir. Karena memang globalisasi hoak Bani Israel, hoak Nasrani yang sangat Zionis itu memang sudah menggelapkan Islam. Jadi kalau Islam tidak kaya, sudah itu sebenarnya. Harus kaya dulu baru masuk lingkaran-lingkaran globalisasi mereka. Surat Al-Balad adalah sebuah surat yang kisi-kisi manusia untuk mengenal dirinya lebih dalam, mengenal pribadinya lebih dalam, akalnya, hatinya, hawa nafsunya lebih dalam. Bahwa apa yang kita rasakan, kesengsaraan yang kita rasakan, penderitaan yang kita rasakan, apalagi sih model apa-apa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan-penderitaan para nabi, hanya untuk demi melihat manusia hidup dalam kedamaian. Minimal damai saja dulu di dunia, nggak usah mikirin surga neraka dulu dah. Fir'aun sama Namrud itu kalau nggak jahat juga Musa sama Ibrahim nggak berang, karena jahat saja, karena jalim saja berang. Ya mau bagaimana dia bisa marah walaupun dia mengaku Tuhan, tapi dia memelihara rakyatnya dengan baik. Ya nggak mungkin para nabi marah. Ini udah mengaku dirinya Tuhan, menghamba,
dan sangat jalim kepada manusia. Alhamdulillahirobbil alamin.